Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan kita yang ke-9 after UTS. Ya, Pak. Ada yang kurang puas dengan nilai UTS-nya? Udah ngerjain perbaikan semua kan ya? Penambahan nilai bukan perbaikan. Yang essay itu penambahan nilai. Yang pilihan ganda UTS realnya ke depan, yang UAS juga mungkin modelnya akan sama gitu. UTS-nya pilihan ganda, kemudian ada esainya buat nambahin nilai kalau pilihan gandanya jelek. Harusnya sih bagus karena soal-soalnya kan soal dari KUS tuh saya masukin lagi. Anda udah pernah jumpain gitu. Ada beberapa mahasiswa yang dapat nilainya maksimal gitu. Ada yang dapat 86, ada yang dapat 80, ada yang dapat 20 juga. Dapat tambahan nilai dari pengerjaan yang esai. Buat teman-teman yang nggak ngerjain soal esainya ya udah berarti nilainya pure dari yang pilihan ganda itu aja gitu. Nggak dapat penambahan nilai. Oke, saya screen dulu. Oke, ini seperti biasa hari ini ada kuis dan tugas, cuma tugasnya belum saya upload. Saya baru upload kuisnya aja. Cuma kuisnya ini nggak seperti sebelum mid semester. Kalau sebelumnya ada waktu pengerjaan 15 menit, ini saya ringkasin jadi setengahnya, jadi cuma 7 menit. Buat ngelatih teman-teman nanti kalau misalkan UAS bisa terbiasa ngerjain soal dengan waktu yang tight. Kuisnya udah ada, tinggal tugasnya yang belum saya masukin. Oke. Hari ini kita mau bahas mengenai project management atau manajemen project. Untuk orang IT ini salah satu bagian yang memang seksi sendiri ya. Ada beberapa domain yang memang dipilih sama orang-orang IT. Ada programmer, ada yang sekarang yang kemarin kita udah bahas Scrum practitioner, kemudian ada ahli tata kelola, ada di sana sertifikasi COVID, kemudian ada CISA untuk audit IT-nya. Kalau Anda mau ngambil kursusnya gitu ya. Ada CISA, kemudian ada project management. Project management ini ada course-nya namanya PMBOK. Project management. Oke. Ini kita nggak bahas keseluruhan PMBOK di sini ya, karena cuma beberapa meet aja untuk project management. Saya bahas secara pengenalannya aja. Ini definisi projectnya gitu. Kalau proyek itu aktivitas atau kegiatan yang sudah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan budget. Biasanya kalau proyek itu pasti udah ada waktunya, time limitnya mau 10 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau berapa gitu. Dan budgetnya udah disepakati nih, budgetnya sekian dalam waktu sekian hari atau sekian bulan. Ada juga sih menurut David, proyek itu merupakan urutan sementara dari aktivitas yang unik, kompleks, dan terkoneksi pada satu tujuan. Jadi satu keyword dari proyek itu adalah unik, gitu ya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang new gitu. Kalau misalkan suatu proyek itu buat sesuatu yang berulang gitu, sama, nggak ada faktor uniknya, itu nggak bisa dinamakan project biasanya. Dan harusnya skalanya kecil banget gitu ya. Satu keywordnya itu adalah unik, bisa juga kompleks atau mid kompleks gitu, dan terkoneksi pada satu tujuan atau sasaran.
Nah, dilengkapi dengan waktu yang spesifik, ada waktunya, ada anggarannya. Jadi kuncinya project itu ada waktu, anggaran, kemudian unik. Atau menurut si Jeffrey ini proyek diartikan sebagai deretan urutan aktivitas yang diselesaikan pada tepat waktu. Jadi memang waktu salah satunya sesuai sasaran dan berdasarkan spesifikasi yang terstandarisasi. Jadi ada tadi waktu, biaya, budget, kemudian unik, kemudian ada standar spesifikasi yang disepakati. Jadi ada acuan bakunya. Makanya kalau kita mau mau ngerunning sebuah project itu ada namanya kick off meeting gitu. Kick off meeting itu bicara tentang spesifikasi akhir yang memang akan dicapai di suatu project. Jadi di kick off meeting itu semua stakeholders gitu, semua orang yang berkepentingan di dalam project tersebut itu melakukan sign gitu, tanda tangan di lembaran kick off meeting itu. Jadi sesuatu yang di luar atau kurang dari project, di luar dari yang disepakati, berarti itu bisa dimasukkan ke project berikutnya. Jadi nggak ada pembengkakan di tengah jalan gitu ya. Kalau begitu Anda jalanin project ternyata di luar skopnya, berarti harus ada pembicaraan ulang, harus ada kick off meeting lagi, harus bicara tentang budgetnya berapa besar, waktunya berapa lama gitu ya, itu harus diulang lagi dan nggak bisa include dari kesepakatan yang sebelumnya. Jadi udah ada kesepakatan sebelumnya ditambah lagi requirement lagi, itu nggak bisa, kecuali memang kedua belah pihak itu sepakat. Biasanya kalau ada penambahan sifatnya minor, bukan major gitu ya. Karena kalau udah sifatnya major itu akan makan cost yang lebih, kemudian waktu yang lebih banyak, dan itu merugikan salah satu pihak yang nggak diinginkan. Jadi definisi yang lain, kumpulan aktivitas yang jika dikerjakan secara berkesinambungan akan dapat mencapai sukses secara keseluruhan. Dibuat untuk memperbaiki suatu masalah atau sesuatu yang baru, berbeda. Jadi bisa based on problem yang pertama, atau yang kedua bisa berdasarkan needs dari bisnis gitu ya. Kalau Anda Anda punya project sistem informasi, itu berangkat dari permasalahan gitu. Sama kayak Anda nanti bikin skripsi gitu, karya akhir S1 gitu. Pasti bab satunya bicara tentang permasalahan. Bab satunya bicara tentang identifikasi masalah dan rumusan masalah. Nah, saat Anda membuat suatu project nanti di dunia kerja, sama juga modelnya kayak gitu. Dia harus based on business needs. Need bisnisnya itu apa? Kebutuhan bisnisnya apa? Yang kedua adalah masalahnya apa? Kalau kedua hal itu nggak ada, salah satunya nggak ada, gitu misalkan, kedua-duanya nggak ada, maka nggak dibutuhkan itu sebuah sistem informasi bisa jadi. Makanya kita harus jeli melihat masalah dan kebutuhan dari bisnis. Karena kalau nggak ada duanya ini bisa jadi perusahaan yang ngebangun sistem informasi tersebut bisa jadi dia akan mengalami kerugian. Sama seperti Anda nanti bikin skripsi di akhir nanti, di semester akhir Anda bikin skripsi, kalau masalah dan needs-nya nggak ada, business needs-nya nggak ada, itu nggak layak dijadikan judul gitu ya. Ada banyak mahasiswa bimbingan saya sudah mau bikin sistem informasi A ya. Tapi begitu ditanya masalahnya apa, nggak ketahuan. Dia nggak tahu. Dan ini penyakit memang bukan di STIMIK aja gitu, di kampus-kampus lain juga sama. Dan ini dan saya juga dulu pernah ngalamin hal yang serupa gitu ya. Kita ketemu solusinya, tapi masalahnya nggak ada gitu. Karena apa? Karena mungkin visi kita terlalu jauh ke depan gitu. Kita nemuin teknologi yang baru, gitu. Kemudian kita minat akan sesuatu teknologi tersebut. Akhirnya kita mau ngebuat itu, tapi bukan berangkat dari masalah dan needs. Kalau untuk pribadi nggak ada masalah sebenarnya, karena
yang rugi diri sendiri. Tapi kalau untuk organisasi di public sector atau di private sector itu akan menjadi suatu permasalahan. Karena apa? Karena begitu dia membangun sebuah proyek tidak berdasarkan masalah dan kebutuhan, maka nggak bisa bertanggung jawabkan tuh ke depannya. Kalau di sektor pemerintahan, berapa persen dengan sistem informasi tersebut, berapa persen pelayanan itu meningkat. Tapi kalau di sektor swasta, dengan ada sistem informasi tersebut, return-nya berapa lama gitu. Dengan ada sistem informasi tersebut, kira-kira bisa meningkatkan revenue berapa besar. Kalau dia apa nggak masuk hitungannya, maka nggak layak. Gitu. Misalkan hitungannya buat sistem informasi A, cost-nya yang dibutuhkan 100 juta. Gitu. 100 juta yang dibutuhkan, begitu dihitung financial projection-nya, ternyata dalam waktu 5 tahun nggak nutup. 100 jutanya nggak balik. Gitu ya. Dihitung selama 10 tahun, 100 jutanya juga nggak balik. Gitu ya. Nanti pertanggungjawabannya ke owner gimana nih? Nanti kita tinggal bilang nih owner, saya mau bikin sistem informasi A, tapi return-nya itu 15 tahun gitu. Jauh lama banget kan. Dan biasanya kalau return-nya terlalu lama, over dari 5 years gitu, apalagi berhubungan dengan teknologi yang selalu berubah gitu, kemungkinan besarnya banyak orang yang akan ragu untuk invest di sebuah project. Karena ini berkaitan juga nanti kalau Anda lulus S1, kemudian Anda mau bikin startup gitu, startup company, sebuah software company katakanlah, atau Anda bikin aplikasi gitu, aplikasi yang berdasarkan ada needs-nya dari masyarakat gitu. Itu dihitung. Kira-kira invest-nya berapa, baliknya berapa lama. Return-nya berapa tahun gitu ya. Kemudian revenue-nya per tahunnya berapa besar. Per bulannya berapa besar, itu dihitung. Jadi begitu Anda presentasi project, Anda punya project, Anda punya ide, Anda kemudian nyari pendanaan, gitu, Anda presentasi, itu akan ditanyain sama calon-calon pemegang saham, calon-calon orang yang mau mendanakan project Anda. Gitu. Garis besarnya si startup company kan kayak gitu. Sama kayak waktu kalau Anda ingat sejarah tuh, di Indonesia ada era-era VOC. VOC itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan gitu ya. Di Eropa itu sebuah perusahaan. Dia perusahaan yang memang dibiayain sama beberapa bangsawan. Sebelum dia membuka VOC itu, dia sebelumnya itu sudah presentasi ke beberapa bangsawan di Eropa bahwa dia mau bikin VOC yang bisnisnya adalah jualan rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu diambil dari mana? Dari Asia gitu ya. Nanti dia jelasin tuh project bisnis bisnis plan-nya kayak gimana, kemudian proses bisnisnya seperti apa gitu, kemudian keuntungannya berapa besar. Begitu si bangsawan-bangsawan ini tertarik, maka dia akan menginvestkan dana. Dananya ini dipakai untuk membangun si VOC tersebut gitu ya. Buat dia berlayar dari Eropa ke Asia, kemudian di Asia dia pakai buat nyogok raja-raja gitu. Nah, di situ kebangun akhirnya kerajaannya, bisnisnya si VOC itu. Sama seperti itu model-model Columbus dan yang lainnya juga sama. Sebelum dia berlayar, dia presentasi dulu. Saya mau berlayar ke suatu daerah, suatu tempat yang memang belum pernah ditemukan apapun. Maka ada bangsawan tuh yang ikut invest tuh di sana, membiayai pelayarannya dia, si Columbus. Begitu dia nyampe di sebuah pulau, nah di situ ada resource-nya, apakah di situ ada mineral, ada emas gitu ya, ada hasil pertanian atau apapun gitu, maka dieksplor sama Columbus itu, diambil, dipenuhin kapalnya, begitu dia balik ke daerahnya, ke daerah asalnya, ke Eropa gitu. Kemudian hasil dia berlayar itu dijual. Nanti dari situ hasil penjualannya itu
di sharing tuh keuntungannya kepada para orang yang mendanakan proyek tersebut. Nah itu cikal bakal konsep dari startup company modelnya kayak gitu. Dan banyak lulusan-lulusan S1 gitu dari universitas-universitas yang memang ternama, begitu keluar dia grouping bikin 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu. Dia bikin startup company, dia bikin project gitu. Kemudian dia presentasi kepada para stakeholders gitu. Ini project karakteristiknya gimana? Yang pertama, alat untuk membuat suatu perubahan. 2, punya tujuan spesifik, ada awal dan akhir yang bisa diidentifikasi dengan jelas gitu. One day Anda tergabung di software development, sebuah IT consultant, Anda harus tahu tuh awalnya mana, akhirnya mana, harus clear saat kick off meeting. Kalau Anda nggak tahu awalnya apa atau akhirnya apa, ya itu bakalan jadi masalah gitu ya. Contohnya Anda mau bikin sebuah software gitu, untuk bikin sebuah softwarenya itu Anda harus terintegrasi dengan software internal dari klien Anda. Anda harus tahu tuh interface untuk integrasi dari software yang aplikasi yang Anda buat ke aplikasi internal organisasi klien Anda itu udah ada atau belum? Kalau memang belum ada, siapa yang harus provide? Kalau memang sudah ada, integrasinya seperti apa? Butuh cost atau enggak? Gitu ya. Jangan Anda terima aja, Anda bangun aplikasinya, aplikasi Anda udah jadi, begitu integrasinya nggak bisa. Begitu integrasinya butuh cost yang besar gitu ya. Begitu integrasinya, katakanlah internal application yang ada di klien Anda adalah SAP. Untuk integrasinya butuh biaya sekian ribu dolar. Nah itu jadi permasalahan tuh. Anda udah sign, Anda nggak tahu awal dan akhirnya gitu, Anda udah sign ya udah, itu jadi tanggung jawab Anda, nanti bisa jadi kerugian. Gitu. Yang keempat, menghasilkan sesuatu yang bisa diharapkan dan diserahkan. Yang kelima, mempunyai bentuk yang unik, tadi bentuk yang unik. Yang keenam, tanggung jawab satu orang atau satu badan. 7, melibatkan biaya, sumber daya, dan waktu. Yang 8, menggunakan banyak jenis sumber daya dan keterampilan. Kompleksitasnya biasanya dia melibatkan banyak pihak. Walaupun nanti Anda hanya dari pihak eksternal yang nge-develop suatu sistem informasi di klien Anda sebuah perusahaan. Saat Anda mendevelop sebuah sistem informasi tersebut, nggak mungkin peran Anda sendiri. Pasti butuh stakeholders yang terkait. Yang next-nya mungkin dia akan menggunakan aplikasi tersebut. Kita mulai interview bagaimana proses bisnisnya, kebiasaan mereka seperti apa gitu ya. Kemudian hal yang memudahkan kayak gimana gitu ya. Untuk membuat aplikasi yang akan Anda buat ke depan itu menjadi easy of use gitu. Mudah digunakan. Salah satu masalah terbesar kegagalan suatu project gitu, begitu dia diimplementasikan ternyata susah gitu ya. Digunakannya banyak kendala. Nah, itu jadi permasalahan. Yang kedua, koordinasi antar fungsi organisasi sangat diperlukan untuk kesuksesan proyek sesuai dengan tujuan. Keunikan proyek, setiap proyek mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Gitu ya. Dan kedua, suatu proyek merupakan pekerjaan yang sekali terjadi, nggak pernah keulang dengan persis sama. Gitu. Walaupun nanti mirip-mirip. Ya. Kalau Anda IT consultant mungkin banyak nemuin sebuah kemiripan-kemiripan. Ya. Tapi pasti ada sesuatu yang unik dari satu proyek ke proyek yang lain. Atau apakah itu minor atau major gitu, keunikannya. Oke, tipe project itu ada yang dari klien, ditawarkan sebuah konsultan. Gitu.
ada juga ide proyek itu muncul karena ada tawaran dana dari instansi. Jadi biasanya kalau yang nomor 2 ini banyak proyek-proyek di di kampus-kampus nih. Dana USO, dana apa gitu ya. Dana World Bank gitu. World Bank punya dana 100 juta nih untuk orang-orang yang punya atau untuk orang yang punya penelitian di bidang pertanian misalkan. Ya udah. Nanti siapa dosennya bikin proposal, masukin ke World Bank gitu. Nanti dia ngajak mahasiswanya untuk ngeproyek bareng. Itu banyak tuh yang model seperti itu. Atau nanti dari hasil proyeknya itu nanti dipecah-pecah lagi. Jadi satu unit ini buat skripsi mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C dan segala macam. Itu bisa juga seperti itu. Nah, 3, proyek muncul karena ada tawaran lelang. Konsultan atau kontraktor yang berkompetisi untuk memenangkan tender. Biasanya kalau pemain-pemain besar dia lelang project gitu ya, begitu dia dapat kadang overload di dia tuh. Dia punya project terlalu banyak dan dia ngelihat skopnya sulit atau skopnya nggak menarik menurut dia gitu. Atau mungkin marginnya tipis gitu ya. Kalau dia kerjain juga terlalu banyak resource yang keluar gitu, akhirnya dilempar ke pihak kedua atau pihak ketiga gitu. Nanti pihak ketiganya itu yang mengerjakan proyek tersebut atas nama si PT yang memenangkan tender. Standar. Yang keempat, proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri. Nah ini yang pernah saya alami adalah modification atau development dari sebuah ada organisasi udah berjalan gitu ya di sebuah perusahaan, maka setiap karyawannya itu bisa mengusulkan ada development apa nih di semua lini, apakah bisnis prosesnya gitu ya, apakah peralatannya atau apapun gitu. Nah, setiap karyawan yang mengajukan usulan-usulan tersebut, maka dia dapat kalau proyeknya itu bisa diimplementasi dan berjalan, maka dia dapat reward. Rewardnya sekian juta misalkan, rewardnya sekian kali dari gaji gitu ya. Nah itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar ya. Langkah pengendalian proyek yang pertama menentukan standar performance, misalnya spesifikasi teknis, biaya anggaran, jadwal, kebutuhan, sumber daya, ini standar gitu ya. Sebelum ada memulai sebuah proyek. Yang kedua, membandingkan performance aktual dengan performance standar. Standarnya seperti apa, aktualnya seperti apa. Anda harus bandingkan. Atau Anda harus melihat proses bisnis yang ada saat ini. Ada begitu dapat proyek, ini ada proses bisnis seperti ini nih. Anda amati, kira-kira bisa menghasilkan keuntungan kompetitif nggak buat perusahaan? Atau kira-kira visible atau memungkinkan nggak buat Anda untuk mengembangkan proyek tersebut? Kalau memang memungkinkan ya bisa diambil. Tapi kalau nggak memungkinkan, jangan terlalu maksain untuk ngambil gitu ya, karena bisa jadi akan jadi masalah baru bagi Anda ke depannya gitu ya. Bisa juga nanti Anda kalau misalkan lulus sarjana begitu ngambil S2 gitu, begitu lulus S2 jadi dosen seperti saya nih, banyak tawaran proyek nih, walaupun jalannya sendiri gitu ya, tawaran proyek dari banyak instansi atau dari banyak perusahaan gitu untuk mengerjakan sebuah proyek. Nah itu harus dipilih-pilih, jangan asal nerima-nerima aja gitu ya. Karena saya pengalaman begitu nerima banyak proyek gitu, begitu jalanin, wah ternyata banyak yang absurd nih proyeknya itu ya, banyak yang zong. Nah itu kerugian bagi kita. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan performansi aktual dan performansi standar. Misalnya kita lihat proses bisnisnya seperti apa gitu, kira-kira dengan
Anda sebagai IT consultant-nya di sana, kira-kira improvement apa yang bisa Anda berikan di situ. Kalau misalkan Anda lihat, wah ini ada celahnya, bisa di-improve nih, ya udah, take it gitu ya. Dan nilainya make sense, kita take it. Tapi kalau dilihat, ini memang udah maksimal, nggak bisa di-improve lagi, nggak usah dipaksain gitu. Karena bisa jadi mempengaruhi nama Anda nanti ke depan. The project, jadi masuk ke manajemen. Manajemen dari kata menata, manage, merencanakan, mengatur, mengendalikan, mengelola. Kalau orangnya di dalam manajemen disebut manajer. Nah ini manajemen project, ada namanya PMBOK, gitu, Project Management Body of Knowledge di tahun 2013, dan sampai saat ini saya rasa masih relevan ya. Di S2 UI itu di MTI itu masih belajar project management. Ada satu mata kuliahnya itu bicara tentang project management, itu 3 SKS. Jadi sesuatu memang yang Anda sebagai orang IT harus paham, karena kedepannya Anda akan bersentuhan dengan ini, suka atau nggak suka, kecuali nanti Anda pindah jalur gitu ya, pindah jalur jadi sales atau jadi yang lain gitu, mungkin bisa aja nggak ketemu, walaupun nanti akan ada singgungan-singgungan. Jadi menurut PMBOK ini, project management adalah aplikasi knowledge, skills, tools, dan teknik untuk to project activities to meet project requirement. Jadi pengetahuan, keahlian, alat, teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan project. Ini sama pengertiannya. Cuma ada tambahannya dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders dan klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan project. Jenis-jenis project management ada construction gitu ya, ada manufacturing, ada development sesuatu yang baru gitu ya. Yang apa? Banyak pengalamannya kalau Anda dapat project gitu ya, develop sesuatu, develop company dari nol gitu ya. Anda join di sebuah perusahaan, memang belum ada jenis organisasinya gitu. Mungkin Anda join baru sekitar 4-5 orang, karyawannya baru di bawah 10 orang, terus Anda develop sampai perusahaan itu punya ratusan atau ribuan karyawan. Nah, itu ada ilmunya banyak. Saya pernah ngalamin bangun sebuah perusahaan itu di 2010 saya bangun perusahaan. Ada salah satu konglomerat besar gitu di Indonesia mau bangun sebuah perusahaan, saya ikutan join jadi karyawan ke-6-nya gitu. Dan itu saya ngerasain develop dari awal, dari nol gitu. Dari nol bangun sampai dia besar. Dan begitu dia jalan besar, nah itu juga ikut melambungin nama kita ke depan. Itu kalau Anda pribadinya yang challenges gitu, cari-cari yang model kayak gitu. Karena dengan itu bisa membuat karir Anda lompat jauh gitu ya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi begitu saya berhasil develop sebuah perusahaan dan dia jadi besar gitu, itu banyak yang nelpon, ajakin kerjasama, ajakin bantuin proyeknya gitu, segala macam. Itu satu pengalaman baru. Kalau Anda sebagai baru lulus gitu ya, enaknya kerjanya di startup company, di perusahaan-perusahaan baru, atau memang dia skalanya masih kecil. Nah itu ilmunya lebih banyak. Apalagi Anda mau berkecimpung di programmer gitu. Nah, itu lebih menguntungkan yang seperti itu. Untuk tahap-tahap awal, nanti over dari 5 years gitu, lebih dari 5 tahun baru Anda cari yang settle gitu, perusahaan-perusahaan gede yang memang udah stabil, Anda masuk di sana gitu, dengan posisi yang sudah nyaman gitu ya. Karena kalau Anda masuk di perusahaan gede, posisinya masih skalanya low, ya Anda akan kerja berat gitu. Enaknya kerja beratnya di perusahaan kecil, enaknya jadi jenderal di perusahaan kecil. Begitu orang pada kenal kita sebuah jenderal, seorang jenderal gitu, baru kita pindah. Nah itu yang enak. Kemudian
Ada project infrastruktur. Nah, ini waduk, jalan raya, tol dan segala macam. Ada juga research and development project gitu ya. Ini biasanya kalau Anda ilmuwan, saintis gitu, atau praktisi pendidikan kayak saya dosen gitu, banyak tawaran research and development project gitu. Pengembangan penelitian itu pasti dapat. Saya pasti tiap tahun tuh dapat di Januari itu sampai Maret tuh pasti banyak undangan untuk research dan development. Kemudian project pelayanan manajemen. Yang ketujuh adalah capital intensive project. Jadi project dengan skala besar, contohnya pembelian, pengadaan suatu barang, pembebasan lahan. Nah ini sama kayak makar nih. Oke. Nah, orang yang bertanggung jawab dalam sebuah project itu dinamakan project manager. Jadi kalau Anda lulus certified PMBOK itu, Anda dapat suatu titel project manager. Nah, ini juga lumayan menjanjikan nih posisinya, pekerjaannya. Ini ada individu yang menjaga jalannya manajemen project dan semua sumber dayanya. Jadi dia harus bisa memanage waktu. Dia biasa bekerja dengan timeline. Gitu ya. 1 hari, seminggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan gitu. Apa yang harus dicapai. Dan itu udah timeline jelasnya gitu ya. Kalau misalkan kurang, maka langkah apa yang harus diambil supaya nanti proyeknya itu bisa selesai on time. Kalau memang biayanya over dari cost, misalkan, maka apa yang harus dikurangi untuk menjaga biayanya itu tetap sesuai cost yang ditentukan di awal. Itu fungsinya project manager. Jadi tolak ukur dari project software, menjamin project memenuhi batasan anggaran dan biaya, dan memenuhi kebutuhan bisnisnya. Dia juga bertanggung jawab dalam merencanakan, menjadwalkan pengembangan project, menjamin pekerjaan sesuai standar, monitor kemajuan agar sesuai dengan waktu dan anggaran. Tim yang solid akan mencapai target dan anggaran yang ditentukan. Nah, project manager ini nggak terlibat pada negosiasi di awal, ya. Before kick off meeting dia nggak terlibat. Negosiasi dengan klien. Biasanya dia paling banter saat kick off meeting dia datang, gitu, menyepakati proyeknya, gitu. Nanti dia bisa monitor. Nah, ini ukuran keberhasilan dan kegagalan proyek. Ada 3, ada time, cost, dan quality. 3 hal itu. Jadi harus selesai tepat waktu, cost-nya masuk, gitu ya, dan kualitasnya sesuai yang ditentukan. Biasanya kalau bicara tentang quality ada standarnya, ada ukuran batas minimum dan batas maksimumnya, gitu. Kalaupun dia nggak mencapai sebuah target, itu biasanya ada range adaptifnya, misalkan ini kurang 2% dari target yang ditentukan gitu. Kalau range-nya masih 2%, sekitar 2% itu, dia masih dikatakan proyek itu berhasil. Dan yang paling masalah adalah time juga nih, waktu. Sampai kalau si project manajernya itu terlalu longgar gitu, nggak tight on schedule, biasanya waktu pengerjaan proyeknya itu lebih lama lagi nanti, lebih panjang lagi. Kalau waktunya molor, itu pasti impact-nya ke cost. Kalau misalkan cost-nya nggak bisa ditekan, pasti impact-nya ke quality. Jadi 3 hal ini yang sangat menentukan. Nah, fase project ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya gitu. Persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sosialisasi, sama kayak kalau Anda bangun software. 3 faktor utama manajemen project, ada manusia, yang kedua adalah problem, yang ketiga adalah proses. Manusia siapa? Gitu ya. Manusia ada pihak-pihak yang terkait. Ya.
di project tersebut, ya. Bisa jadi level seniornya gitu, bisa jadi level manajernya, atau di level pelaksana, orang yang megang aplikasi tersebut, usernya lah atau operatornya. Yang keempat ada pelanggannya. Kalau memang aplikasi tersebut berhubungan dengan customer, atau yang kelima ada end user. Kalau memang aplikasi tersebut digunakan untuk ada pemakai terakhirnya siapa nih. Gitu. Yang kedua, pimpinan tim. Jadi mampu memecahkan masalah, ada rasa percaya dirinya untuk melakukan kontrol terhadap proyek. Gitu. Yang ketiga, optimasi produktivitas sebuah proyek. Yang keempat, memiliki pengaruh dan mampu membentuk tim yang solid. Jadi biasanya seorang project manager itu nggak melulu harus punya kemampuan teknik aja gitu ya, tapi dia juga harus supel gitu. Dia harus bisa beradaptasi dengan tim, dia bisa ngajak, encourage timnya itu bisa lebih maju gitu. Kemudian dia solutif juga gitu ya, karena saat proyek ini jalan bisa jadi nanti ada masalah banyak nih, ada konflik terhadap proyek tersebut, ada juga konflik antar personal gitu, sesama orang yang mengerjakan proyek ini, satu tim itu ada konflik. Nah, dia harus bisa menjembatani konflik tersebut. Dia harus bisa meresistance itu gitu. Dia harus bisa menghilangkan itu. Kalau memang dia nggak bisa manage itu nggak bisa manage timnya, di dalam timnya konflik gitu, ya udah, bisa jadi nanti pengaruh ke pengerjaan proyek. Oke, memiliki pengaruh dan mampu membentuk tim yang solid. Yang tiga ada perangkat lunak. Perangkat lunak dalam berikut dapat diambil untuk menerapkan sumber daya manusia pada sebuah proyek. Jadi ada N orang mengerjakan sebuah tugas fungsional yang berbeda sebanyak M, yang relatif hanya sedikit saja kombinasi kerja. Koordinasi merupakan tanggung jawab seorang manajer yang proyek yang memungkinkan intinya si project manager ini dia harus bisa ngelihat load dari sebuah pekerjaan gitu ya. Kalau memang dilihat capable untuk dikerjakan ke 2 orang atau 3 orang atau cukup 1 orang, ya dia bisa harus memposisikan itu. Jangan sampai pekerjaan yang skopnya terlalu besar tapi dibebankan ke orang yang lebih sedikit misalkan, atau orang yang kemampuannya di luar itu gitu ya. Itu bisa jadi masalah nanti ke depannya. Karena saat Anda menjalankan proyek itu biasanya melibatkan banyak pihak juga tadi saya bilang. Kalau Anda bikin misalkan Renstra IT untuk sebuah perusahaan, itu nggak cuma ngelibatin orang IT di sana ya, tapi ngelibatin juga orang manajemen gitu ya, ngelibatin juga orang bisnis untuk menganalisis tuh kira-kira sisi bisnisnya apa yang memang bisa diambil, opportunity-nya apa yang bisa diambil oleh perusahaan, dan itu menjadi rekomendasi dari perencanaan strategis tersebut ya. Nah, ini harus tepat nih dalam pemilihan. Organisasi yang umum yang diterapkan gitu ya, ada yang demokrasi terdesentralisasi, jadi tim Prekasa Lunak ini tidak memiliki pemimpin permanen, jadi nggak ada leader permanennya, nggak ada. Jadi koordinator dipilih untuk bertugas dalam durasi waktu yang pendek, yang kemudian diganti oleh yang lain yang mungkin bertugas untuk mengorganisasi tugas-tugas yang berbeda. Jadi ada pilihannya gitu ya, ada mungkin ada shift manajernya gitu ya, yang bertanggung jawab di satu shift itu. Kalau misalkan proyeknya itu butuh 2 shift misalkan, maka di setiap shift-nya itu harus ada orang yang memang punya peranan untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau misalkan ada deviasi di sebuah proyeknya, nah dia hanya bekerja di durasi waktu itu aja, misalkan shift manager gitu. Waktu shift 1 siapa, si A gitu. Nah, dia hanya bertanggung jawab di shift 1 itu. Shift 2 siapa gitu. Nanti di end of the shift-nya itu dia akan report ke project manager gitu. Atau ini kayak
tim-tim kecil gitu. Dan itu nanti di-reconcile sama project manager, dievaluasi apa yang harus ditingkatkan. Karena kalau skopnya terlalu besar, sebuah project nggak mungkin di-manage sama satu project manager. Pasti dia butuh kepala-kepala di sebuah unit-unitnya itu nanti yang membantu pekerjaannya. Ada terkontrol, terdesentralisasi. Jadi ini memiliki pemimpin tertentu yang mengkoordinasi tugas-tugas khusus serta memiliki pemimpin sekunder yang bertanggung jawab atas masalah sub tugas. Jadi ada pemimpin keduanya atau bawahannya. Ada supervisornya. Gitu. Pemecahan masalah merupakan aktivitas dari kelompok, tapi implementasi dari pemecahan masalah dipecah di antara sub-sub kelompok. Dibikin grup tim. Kemudian antar kelompok dan orang bersifat horizontal, tetapi komunikasi vertikal sepanjang hierarki kontrol juga ada. Yang ketiga, yang terakhir, ini terkontrol, terdesentralisasi. Koordinasi pemimpin masalah tingkat puncak dan internal tim diatur oleh pemimpin tim. Komunikasi antara pimpinan dan anggota bersifat vertikal, jadi dimonopoli sama satu orang. Dia yang megang semua proyeknya, jadi semua pelaksana di bawahnya itu dia langsung report ke si project manajernya ini satu orang itu. Harusnya ini nggak cocok kalau misalkan proyeknya terlalu besar skopnya ya, karena bisa jadi project manajernya ini akan mengalami banyak kesulitan nanti kalau dia harus mengatasi problem dan permasalahan di tiap orang. Nah, ini pengaruh karakteristiknya. Kalau tingkat kesulitannya tinggi, kemudian ukuran proyeknya kecil, gitu ya, umur timnya panjang, gitu, kemudian modularitasnya rendah, keandalannya rendah, tanggal pengirimannya longgar, kemudian sosiabilitasnya tinggi, maka contohnya yang cocok adalah DD atau yang lain nanti CD atau CC. Kalau CC tadi CC terkontrol, tersentralisasi gitu. Tingkat kesulitannya rendah. Kemudian ukurannya bisa besar, umur timnya dia singkat, modularitasnya tinggi, kemudian keandalannya tinggi, kemudian tanggal pengirimannya ketat, gitu. Sosialitasnya rendah. Ini cocoknya seperti itu. Atau nanti yang CD seperti apa? 7 faktor proyek yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim prarekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah kesulitan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, ukuran program resultant pada baris code. Kemudian waktu tim akan tinggal bersama, umur tim, gitu ya. Tingkat di mana masalah dapat dimodulisasi. Kelima, kualitas yang diperlukan, serta keandalan sistem yang akan dibangun. Yang keenam, kepastian tanggal penyampaian. Yang ketujuh, tingkat sosialitas komunikasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. 4 masalah komunikasi, gitu. Ada banyak alasan mengapa proyek perangkat lunak menemui kesulitan. Salah satunya usaha pengembangan yang besar, kompleksitas yang besar, dan kesulitan dalam mengkoordinasi anggota tim. Makanya harus disesuaikan nanti ya. Kalau proyeknya terlalu besar, gitu, perlu tambahan PIC, gitu, maka ditambah aja gitu. Dan itu dihitung di awal gitu. Waktu sebelum kick off meeting, kira-kira Anda sudah punya bayangan proyeknya seberapa besar, cost-nya cost yang dibutuhkan seberapa besar gitu, nilai proyeknya berapa nih, match nggak? Nah, kalau cost dengan nilai proyek itu nggak match gitu, cost-nya terlalu besar gitu, nilai proyeknya terlalu kecil, ya nggak usah diambil gitu ya. Kecuali nanti ada efek lanjutannya gitu ya. Misalkan dengan adanya proyek, Anda ambil proyek tersebut, ada kemungkinan nanti ada proyek besarnya yang akan Anda dapatkan gitu ya, bisa aja gitu. Ada masalah. Tapi kalau misalkan ini proyeknya cuma gitu doang gitu ya, dan nggak berpengaruh impact apapun terhadap Anda atau perusahaan Anda, ya nggak usah diambil. Nah, jangan sampai nanti Anda kerja bakti gitu ya. Kerja dibayarnya cuma terima kasih aja.
Yang kedua, aplikasi perangkat lunak harus membangun metode yang efektif untuk mengkoordinasi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Teknik koordinasi proyek yang dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut. Pendekatan impersonal formal mencakup penyampaian dokumen rekayasa, memo teknis, kejadian penting. Ini kayak report lah ya, laporan-laporan harian yang dicapai di setiap unit. Yang kedua, prosedur interpersonal berfokus pada aktivitas jaminan kualitas yang diterapkan pada produk kerja, rekayasa perangkat lunak, hal yang menyangkut pertemuan, status pengajian, serta perancangan dan inspeksi code. Yang isinya prosedur interpersonal menyangkut pertemuan kelompok untuk penyebaran informasi dan pemecahan masalah. Biasanya ini dilakukan di pagi hari atau di sore hari, gitu. sebelum kerja atau setelah kerja. Gitu. Sebelum kerja biasa ada briefing. Tiap pagi gitu ketemu tim ini ngebahas problem yang dihadapi gitu ya, dan ngebahas progresnya udah sampai mana gitu ya. Dia catetin tuh ada kendalanya di mana. Si project manajernya ini melakukan catatan dan melakukan analisis. Kalau misalkan ada masalah, solusinya apa. Kalau misalkan targetnya udah tercapai, maka apa yang harus dilakukan terus gitu ya. Apa yang harus dilanjutkan proyeknya gitu ya. Pekerjaan apa selanjutnya gitu. Itu yang harus si project manager tahu. Atau ada satu unit yang mengalami kesulitan. Gitu. Kesulitannya apa? Dan solusinya apa? Apakah tambah orang gitu, tambah personal, apa tambah tenaga ahli atau gimana? Yang D-nya mencakup komunikasi elektronik, mencakup surat elektronik, papan buletin elektronik, website, dan conference berbasis video. Yang E-nya itu jaringan interpersonal, diskusi informal dengan orang-orang di luar proyek yang mungkin memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dalam yang dapat mendukung anggota tim. Biasanya kalau ini butuh judgement ya, dari expert, tenaga ahli gitu ya, untuk menjudge sebuah permasalahan. Itu kita butuh gelar FGD gitu, forum group discussion gitu, mengundang para pakar gitu, berapa orang, 3 orang, dan ngasih sebuah permasalahan ke mereka. Itu mereka yang ngasih opininya mereka, masing-masing ngasih opini, pendapatnya mereka gimana. Nah, kita reverse ke pendapatnya mereka, dan itu dibenarkan nanti sebuah proyek atau sebuah penelitian. Jangan sampai nanti internship-nya itu adalah pemikiran kita gitu. Sementara kita itu bukan expertnya di sana. Nanti bisa jadi diragukan kualitasnya. Sudah 57 ya. Oke, sampai situ dulu deh teman-teman. Waktunya udah mau habis. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada, Pak. Yang lain? Saya, Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk perusahaan startup itu dia sistemnya proyek atau gimana ya, Pak? Tergantung perusahaannya gitu. Kalau misalkan startup dia bikin aplikasi dulu kayak Gojek gitu ya. Ya dia ngembangin aplikasi itu aja gitu ya. Misalkan Anda mau bikin startup, saya mau bikin startup perusahaan search engine gitu ya. Ya udah, Anda fokus ke search engine aja. Nanti begitu Anda presentasi ke calon pemegang saham, Anda bicarakan tentang bisnis search engine tersebut. Tapi kalau kayak gitu tuh bisa outsource ke luar nggak? Kayak misalnya ada beberapa modul yang mau dibuat gitu kayak. Bisa aja, cuma saya sarankan jangan modul-modul yang memang sifatnya core dari bisnis gitu ya. Karena core dari bisnis itu baiknya di develop sendiri. Kalau misalkan dia di outsource ke pihak lain, nanti dia tahu bisnis kita belum grow, dan dia punya knowledge lebih, akhirnya dia yang grow duluan gitu. Ide kita dicolong sama dia.
yang jadi masalah. Gitu. Iya Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Nilai UTS insya Allah akan saya publish. Akan keluar di akun teman-teman. Tapi masalahnya kalau yang Anda yang belum bayaran, belum keluar nanti. Nanti tinggal japri saya aja kalau misalkan namanya nilai UTS nggak keluar di si akad gitu, nanti japri saya aja untuk mengetahui nilainya berapa gitu ya. Iya Insya Allah Pak. minggu ini akan saya upload gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tugasnya nanti saya upload paling lambat besok. Bapak, Ya. mau nanya satu lagi tuh. Ya. Untuk kuis itu Bapak ada ngadain susulan nggak? Soalnya ada beberapa yang emang banyak ketinggalan, Pak. Kuis saya nggak ngadain susulan, kan udah seminggu. Oh iya, ya udah. Durasinya itu. Tanya Bang. Jadi memang durasinya saya kasih 1 minggu. Diharapkan memang mahasiswanya aktif. Kalau emang dia nggak masuk, dia bisa dengerin rekaman dan bisa ngikutin kuis via online gitu di mana aja. Gitu ya. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.